Waktu dan biaya seringkali berguna untuk memikirkan masa depan yang berbeda, jangka pendek dan jangka panjang. Ini bukanlah periode waktu yang tepat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan biaya tetap atau variabel. Dalam jangka panjang, semua biaya bisnis bervariasi, diberikan waktu yang cukup, aset bisa dijual, hutang bisa dibayar, dan sebagainya. Namun jika jangka waktu kita relatif pendek, beberapa biaya telah ditetapkan secara efektif. Biaya tersebut, apapun yang terjadi harus dibayar. Ya, contohnya pajak properti. Biaya lain seperti gaji, pekerja, dan pembayaran kepada pemasok masih bervariasi. Akibatnya, bahkan dalam jangka pendek, perusahaan dapat memvariasikan tingkat keluarannya. Perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel penting, terkadang bagi manajer keuangan. Tetapi cara biaya dilaporkan pada laporan laba rugi bukanlah panduan yang baik untuk biaya yang mana. Alasannya, dalam prakteknya akuntan cenderung mengklasifikasikan biaya sebagai biaya produk atau biaya periode. Biaya produk mencakup hal-hal seperti bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya manufaktur. Ini semua dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Tetapi mereka mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Demikian pula biaya periode yang dikeluarkan selama jangka waktu tertentu. Dapat dilaporkan sebagai penjualan, umum, dan administrasi biaya. Sekali lagi, beberapa dari biaya periode ini mungkin tetap dan yang lainnya mungkin variabel. Misalnya gaji presiden perusahaan adalah biaya periode dan mungkin setidaknya tetap dalam jangka pendek. Neraca dan laporan laba rugi yang digunakan di dalam buku ini bersifat hipotetis. Pajak dalam hal ini yang dibahas adalah corporate tax rates dan average versus marginal tax rates. Pajak bisa menjadi salah satu arus kas keluar terbesar yang dialami perusahaan. Misalnya, untuk tahun fiskal 2007, pendapatan sebelum pajak ExxonMobil sekitar 71,88 miliar US dollar. Tagihan pajaknya termasuk semua pajak yang dibayarkan di seluruh dunia berjumlah 29,86 miliar US dollar atau sekitar 41% dari pendapatan sebelum pajaknya. Juga untuk tahun fiskal 2007, Walmart memiliki pendapatan kena pajak sebesar 6,88 miliar US dollar dan perusahaan membayar pajak sebesar 2,14 miliar dolar. Tarif pajak rata-rata sebesar 31%. Ukuran tagihan pajak perusahaan ditentukan oleh kode pajak, seperangkat aturan yang sering diubah. Pada bagian ini, kita dibahas tarif pajak perusahaan dan bagaimana pajak dihitung. Jika berbagai aturan pajak tanpa sedikit aneh atau berbelit-belit bagi Anda, perlu diingat bahwa kode pajak adalah hasil dari kekuatan politik, bukan ekonomi. Akibatnya, tidak ada alasan mengapa harus masuk akal secara ekonomi. Corporate tax rates atau tarif pajak perusahaan. Tarif pajak perusahaan yang berlaku untuk tahun 2009 disajikan pada tabel 2.3. Ciri khas perpajakan dilembagakan oleh Undang-Undang Reformasi Pajak tahun 1986 dan diperluas dalam Omnibus Budget 1993. Undang-Undang Rekonsiliasi menyatakan bahwa tarif pajak perusahaan tidak meningkat secara ketat. Seperti yang ditunjukkan, tarif pajak perusahaan naik dari 15% menjadi 39%,
tetapi turun menjadi 34% atas penghasilan lebih dari 335.000 US dollar. Kemudian naik menjadi 38% dan kemudian turun menjadi 35%. Menurut pencetus aturan pajak saat ini, hanya ada 4 tarif pajak perusahaan. 15%, 25%, 34%, dan 35%. Tanda kurung 38 dan 39% muncul karena biaya tambahan. Karena biaya tambahan diterapkan di atas tarif pajak 34 dan 35%. Pajak adalah pajak. Namun demikian sebenarnya ada 6 kelompok pajak perusahaan seperti yang telah kami tunjukkan tadi. Ini corporate tax rate yang tercantum sesuai dengan Undang-Undang Rekonsiliasi Pajak, ya. Ini yang karena dalam corporate finance ini di Amerika, maka kita suguhkan yang aturan di Amerika. Nah, yang kedua adalah rata-rata versus tarif pajak marginal. Dalam membuat keputusan keuangan, seringkali penting untuk membedakan antara rata-rata dan tarif pajak marginal. Tarif pajak rata-rata Anda adalah tarif pajak Anda dibagi dengan pendapatan kena pajak. Dengan kata lain, persentase pendapatan Anda yang digunakan untuk membayar pajak. Pajak marginal rate adalah tarif pajak tambahan yang akan dibayarkan jika Anda memperoleh $1 lagi. Persentase tarif pajak yang ditunjukkan pada tabel 2.3 tadi adalah semua tarif marginal. Dengan kata lain, tarif pajak masuk tabel 2.3 berlaku untuk bagian pendapatan dalam kisaran yang ditunjukkan saja, tidak semua pendapatan. Perbedaan antara tarif pajak rata-rata dan marginal paling baik diilustrasikan dengan suatu contoh sederhana. Misalnya, perusahaan kita memiliki pendapatan kena pajak $200.000. Nah, seperti apa tagihan pajaknya? Dengan menggunakan tabel 2.3 tadi, kita dapat menghitung tagihan pajak kita sebesar adalah seperti yang digambarkan ini. Jadi 0,15 dikali 50.000 sama dengan 7.500 dan 0,25 dikali 25.000 sama dengan 6.250, 0,34 dikali 25.000 sama dengan 8.500, 0,39 dikali 100 sama dengan 39.000. Jadi total pajaknya adalah $61.250. Nah, dalam contoh tarif pajak rata-rata, penghasilan kena pajak $200.000 dan tagihan pajak sebesar $61.250.000 sehingga tarif pajak rata-rata adalah $61.250.000, artinya 30,1%.